Salam damai sejahtera kepada semua pemirsa yang kami kasihi. Kita berjumpa kembali dalam Belajar Sekolah Sahabat, tepatnya ringkasan Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-7 dengan judul pelajaran Hukum dan Kasih Karunia. Agar kita lebih memahami pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini, ada baiknya kita membaca ayat-ayat yang kami tampilkan di layar, yaitu Yehezkiel 28 ayat 15 sampai 16, Ulangan 4 ayat 44, Roma 3 ayat 20, Ulangan 10 ayat 1 sampai 15, Ulangan 5 ayat 6 sampai 22, dan Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Ayat hafalan, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 2 ayat 21. Ringkasan Sekolah Sahabat kita, pelajaran 7 menyatakan, hukum itu adalah standar kekudusan dan kebenaran Allah, dan pelanggaran terhadap hukum itu adalah dosa. Hanya kasih karunia yang dapat menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat 8. Kitab Ulangan juga memaparkan hubungan antara hukum dan kasih karunia, tetapi dalam sebuah konteks yang unik. Allah adalah Allah yang penuh kasih, dan kasih itu adalah prinsip yang melingkupi karakternya dan fondasi dari pemerintahannya. Selain itu, bahwa pusat dari kebebasan moral adalah hukum moral. Hanya makhluk yang bermoral yang melakukan hal tersebut. Dan itulah sebabnya, bahkan di dalam surga, Allah memiliki sebuah hukum moral bagi para malaikat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Roma 7 ayat 7. Bagaimana ide yang sama ini bisa juga terjadi di surga? Paling tidak secara prinsip, di mana malaikat yang merupakan makhluk yang bermoral itu ada. Sebagaimana yang Ellen G. White nyatakan dalam buku Khotbah di atas Bukit halaman 124, menjelaskan demikian. Malaikat-malaikat surga mencapai pengetahuan yang tidak lebih tinggi daripada untuk mengetahui kehendak Allah, dan untuk melakukan kehendaknya adalah pelayanan tertinggi yang dapat menggunakan kuasa mereka. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, kita juga harus mengetahui bahwa surga, bumi, tidak peduli dimanapun, jika Allah memiliki makhluk yang bermoral, Dia pasti akan memiliki sebuah hukum moral untuk memerintah mereka, dan pelanggaran terhadap hukum itu, baik di surga ataupun di bumi, adalah dosa. Kitab Ulangan adalah petunjuk terakhir dari Musa kepada bangsa Ibrani. Ini sebelum mereka merebut tanah Kanaan. Dan di antara instruksi-instruksi itu terdapat perintah-perintah untuk menurut kasih karunia, yaitu Allah memberikan kepada kita apa yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Dan sebaliknya, apa yang diminta sebagai respon kita adalah penurutan pada hukumnya. Melalui kasih karunia, Allah menebus saudara dan juga saya. Dia melakukan bagi kita apa yang kita tidak bisa lakukan untuk diri kita sendiri. Seperti halnya Israel tidak bisa melepaskan diri dari Mesir oleh usahanya sendiri. Dan sebagai respons kita hidup oleh iman, satu kehidupan yang menunjukkan penurutan padanya dan pada hukumnya. Akan terus ada satu umat yang digambarkan sebagai mereka yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kita boleh baca Wahyu 14 ayat yang ke-12. Kasih karunia Allah mengampuni kita karena kita telah melanggar hukumnya. Dan kasih karunia Allah menyanggupkan kita untuk menuruti akan hukumnya juga. Dan ini adalah satu penurutan yang muncul dari hubungan perjanjian kita dengannya. Apa yang dituntut Tuhan kepadamu selain daripada yang berikut ini? Berjalanlah di dalam jalan-jalanku, kasihi aku, layani aku, dan peliharalah perintah-perintahku untuk kebaikanmu sendiri. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus,
bahwa semua kata-kata dalam bahasa Ibrani di atas untuk ungkapan kata mu dan kamu adalah dalam bentuk tunggal. Artinya Tuhan sedang berbicara secara satu persatu, secara individu. Kepada siapa? Kepada bangsa Israel sebagaimana sebuah bangsa pada saat itu. Dan juga kepada saudara dan saya yang mengenal firman Tuhan saat sekarang ini. Letoflak, yaitu supaya baik keadaanmu. Allah sedang memerintahkan umatnya untuk menurut. Karena dengan melakukan hal itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat besar bagi mereka. Penurutan terhadap hukumnya, 10 perintahnya dapat bekerja hanya untuk kebaikan mereka. Karena kasih untuk umatnya lah, sehingga Allah memberikan hukumnya, dan penurutan pada hukumnya adalah supaya baik keadaanmu. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, perlu juga kita mengetahui bahwa memelihara Sabat bukan hanya sebagai sebuah peringatan akan penciptaan, tetapi juga sebagai sebuah peringatan akan penebusan dari Mesir, sebagai respons terhadap kasih karunia yang Allah berikan. Mereka perlu untuk menyatakan kasih karunia kepada orang-orang lain. Dan Sabat hari ke-7 bukan hanya menjadi sebuah lambang yang kuat dari penciptaan, tetapi juga sebuah lambang yang kuat dari penebusan dan kasih karunia. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, sehubungan dengan itu, maka setiap orang yang di dalam sebuah keluarga, bukan hanya anak-anak, tapi juga para hamba, hewan, dan bahkan orang asing di antara mereka bisa beristirahat dan memperingati hari penciptaan itu dan hari pelepasan itu. Hari Sabat memperluas kasih karunia yang diberikan kepada orang Yahudi, kepada orang lain juga, bahkan kepada mereka yang berada di luar dari orang-orang yang berada dalam perjanjian itu sendiri. Dan kasih karunia itu ditemukan di dalam hukum Allah. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Allah telah lakukan dengan penuh kemurahan kepada mereka, mereka harus lakukan untuk orang lain. Inti dari agama Kristen, pembenaran oleh iman saja. Ellen White menyatakan dengan sangat baik konsep ini seperti berikut. Apakah pembenaran oleh iman? Itu adalah pekerjaan Tuhan dalam meletakkan kemuliaan manusia di dalam debu dan melakukan untuk manusia apa yang tidak bisa dilakukan untuk dirinya sendiri. Ketika manusia melihat ketiadaan mereka sendiri, mereka siap untuk dipakaikan dengan kebenaran Kristus. Keselamatan itu tidak berasal dari pekerjaan kita, karena kita bahkan belum ada sebelum permulaan zaman. Jadi memang bukan karena usaha kita, murni karena kasih karunia. Tuhan telah menyelamatkan Anda oleh karena kasih karunia. Tuhan menyelamatkan saya oleh karena kasih karunia. Sekarang, dengan adanya hukumnya yang tertulis di dalam hatimu dan rohnya yang menguatkan kita, pergilah dan turutilah hukumnya. Hukum Allah satu-satunya detektor dosa yang benar dan merupakan standar kebenaran. Yang menyusun atau menciptakan sesuatu maka pasti lebih besar dari melebihi dari apa yang disusun atau diciptakan. Apa yang Allah inginkan dari kita? Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah Sabat pekan ini. Semoga melalui pelajaran ini iman kita semakin dikuatkan, dan diskusi sekolah Sabat pada hari Sabat ini semakin membawa iman kita lebih berserah hanya kepada Tuhan. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus